Ibu sambil bersede Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa di slideshow ya, di slideshow. Ya sudah baik. Mungkin pada hari ini kita akan melaksanakan di bidang teknis tentang pembuatan makanan yang baik. Mungkin langsung saja. Next slide. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin ya pada tanggal 14 Juli mungkin ada yang sempat mengikuti sosialisasi terkait dengan Kepdisjen, khususnya terkait dengan CPPB dan NPB. Mungkin Bapak Ibu semuanya apakah ada yang hadir? Sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi terkait dengan CPPB dan NPB. Mungkin pada kesempatan hari ini kita fokus kepada sosialisasi atau bimbingan teknis terkait dengan cara pembuatan makanan yang baik. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas dan Bapak Kepala Balai Veteriner bahwa makan adalah memegang peranan yang sangat penting karena hampir 60-70% ya ongkos produksi itu ada di pakan. Jadi ternak itu punya produksi dan produksi yang baik ditentukan dari pakannya. Ini saya menyampaikan sedikit kebijakan dari Direktorat Pakan itu ada dua. Food security dan food safety. Food security bagaimana Direktorat Pakan itu menjamin adanya ketersediaan baik pakan unggas maupun ruminansia. Jadi pakannya harus tersedia gitu ya, baik itu di level produsen maupun di level peternak ya. Kemudian juga aman gitu, aman baik itu dan keamanan pakan baik yang diproduksi maupun yang diolah. Jadi ada dua kebijakan yang diterapkan atau diimplementasikan terhadap 3 program. Yang pertama adalah pengembangan hijauan pakan ternak, yaitu meningkatkan produksi khususnya hijauan pakan ternak, usaha dari hijauan, serta juga untuk meningkatkan pemanfaatan biomasa. Seperti kita tahu bahwa tadi Bu Kadis sudah menyampaikan bahwa Provinsi Lampung salah satu yang sangat potensi terhadap ketersediaan bahan pakan lokal, baik itu dari dedak gitu ya maupun hijauannya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan bahan pakan dan pakan olahan, yaitu memfasilitasi kebutuhan bahan pakan unggas dan ruminansia serta meningkatkan produksi dan usaha pakan olahan unggas dan ruminansia berbasis bahan pakan lokal. Dan sinilah yang di BI kami berharap bahwa Lampung itu tidak hanya produksi pakan yang besar atau UMKM, juga bisa dapat mendorong produksi dan usaha pakan ternak berbasis bahan pakan lokal. Beberapa tahun yang lalu, mungkin mungkin 10 tahun yang lalu, apakah di tahun 2022, Direktorat Pakan itu telah memfasilitasi yang namanya unit pengolah pakan atau bank pakan. Banyak juga, cukup banyak yang kita fasilitasi. Jadi kita berikan alat gitu ya agar kelompok itu bisa produksi. Namun tadi saya tanya di salah satu kabupaten Tulang Barat ya, itu sudah tidak diproduksi dengan salah satu alasannya adalah ketersediaan bahan pakan lokal. Nah ini merupakan PR kita bersama, bagaimana fasilitasi yang diberikan itu masih terus berjalan. Direktorat Pakan saat ini telah melakukan evaluasi terhadap bantuan-bantuan yang telah diberikan, itu sudah sejauh mana pemanfaatan, apakah masih eksis atau tidak. Ada di program nomor 2. Nah yang ketiga adalah pengembangan mutu dan keamanan pakan. Ini terkait dengan regulasi pakan, meningkatkan pengawasan mutu serta mengembangkan pakan yang terakreditisasi. Di program ketiga ini itu ada fokus kegiatan pada saat ini. Jadi di program ketiga itu tadi bagaimana kita memastikan bahwa pakan yang beredar itu sesuai dengan mutu dan keamanan pakan, tersertifikasi yang diproduksi tadi dengan CPPB serta mempunyai NPB nomor pendaftaran pakan. Selain itu fungsi pasukan, memang ketiga program ini pasukan mempunyai fungsi dalam rangka pengawasan, gitu. Tapi memang utamanya adalah bagaimana mengawasi pakan-pakan yang beredar gitu ya di poultry shop, di distributor, di pabrik pakan, itu memang sesuai dengan ketentuannya, yaitu SNI maupun PPM baik pakan unggas maupun ruminansia. Lanjut. Karena BIMTEK pada kali ini adalah dalam rangka mendukung HAT atau hilirisasi yang terintegrasi, maka mungkin fokusnya adalah memang di pakan unggas. Tapi sebenarnya CPPB itu juga tidak hanya berlaku untuk pakan unggas maupun pakan